Malun Semahe, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita kembali ada dalam persekutuan di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan diri kita memasuki ibadah ini. Jemaat diminta semua berdiri. Mari kita awali ibadah ini dengan pujian bersama. Marilah kita siapkan hati kita. Besarlah perbuatan tangannya, muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Keajaiban serta perbuatan-Nya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dengarkanlah nas pembimbing pertama Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kepada Tuhan. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau.
Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, marilah kita menghayati pembacaan tata hidup baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat, dijemput kita semua berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat pertama Yohanes 1 ayat 8 hingga 10. Demikian bunyinya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil mengaku dosa kita. Kepadanya kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. Kasihani dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Kita nyanyikan bersama, kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah
hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, saya sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih paling agung. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, Allah dalam diri Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena karya besar-Mu di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu, di tengah-tengah kehidupan umat yang percaya kepada-Mu. Engkau telah bangkit dari antara orang mati untuk menunjukkan janji dan karya penyelamatan-Mu yang sempurna untuk kami sekalian. Karena itu Bapa di sorga, tiada hentinya kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan di Sabat-Mu yang kudus ini, kembali selain kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu, kami merindukan lagi kehadiran-Mu Tuhan, melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami akan membuka sabda-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami. Hadirlah Engkau ya Allah dalam hidup kami semua yang selalu merindukan kehadiran-Mu Tuhan, lewat pemberitaan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi hati kami semua, sehingga firman-Mu tidak akan pernah menjadi sia-sia.
Hamba yang berdosa ini pakailah kiranya menjadi saluran kehadiran-Mu dalam pemberitaan firman-Mu bagi kami semua. Bersabda bagi kami Tuhan, kami sedia mendengarkan-Mu. Dalam Kristus yang adalah firman, yang telah menjadi manusia, yang telah bangkit dari antara orang mati, doa ini dipersembahkan kepadamu. Amin. Saudara sidang jemaat Tuhan, di minggu yang keempat ini, mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 25. Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25 yang ada dalam dua perikop. Pertama, murid yang dikasihi Yesus, dan kata penutup. Mari bagian pembacaan ini kita bacakan secara bersama-sama. Kita mulai. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. 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 Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberikan dengan sukacita. Karena itu, sementara kita memberikan persembahan, kita nyanyikan bersama, "Di sini aku bawa." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan di
jemaat berdiri. Setelah doa persembahan, kita akan nyanyikan bersama ucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah persekutuan yang indah yang tercipta di pagi hari ini, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap bentuk berkat-Mu Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Di kesempatan yang indah ini, Tuhan memperkenankan kami boleh membawa tanda syukur kami lewat persembahan yang sudah terkumpul ini. Tuhan, semua ini adalah berkat-Mu, karena itu terima dan sambut persembahan kami, agar menjadi pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajarkan kami terus Tuhan, untuk dapat mempersembahkan yang terbaik, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita semua setuju atau tidak setuju? Tetapi kita semua pun sesungguhnya haruslah mengakui dengan jujur bahwa membangun sesuatu yang baru itu ternyata masih lebih gampang dibandingkan dengan harus memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Memperbaiki sesuatu yang sudah rusak berarti kita sebenarnya harus mengerjakan pekerjaan itu 2 kali. Dan itu berarti bahwa telah banyak waktu yang disia-siakan dan juga banyak tenaga yang dipakai yang disebut mubazir. Namun proses memperbaiki yang sudah rusak inilah telah menjadi fakta yang dibuat oleh Yesus sendiri jauh sebelumnya terhadap para murid-Nya dan secara khusus kepada Petrus. Bagaimana Yesus harus memperbaiki dan memulihkannya untuk menjadi sebagai murid dan pengikut-Nya yang penuh ketaatan, mengasihi Tuhan Yesus dan rela mati sekalipun. Yang menjadi persoalan penting di hadapan Petrus adalah siapa sesungguhnya murid yang disebut dikasihi Yesus. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, memahami bagian Alkitab pembacaan kita Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 25 dengan tema perenungan kita hari ini, syukur kebangkitan dinyatakan dengan komitmen mengikut Yesus. Sambil kita melihat bahwa pada bagian sebelumnya Tuhan Yesus harus menubuatkan dan atau menyampaikan tentang penyangkalan dan pemulihan Petrus. Injil Yohanes 13 ayat 37 dan 38. Kini dalam bagian pembacaan kita Tuhan Yesus harus menubuatkan dan atau menyampaikan bahwa Petrus akan menggenapkan ucapannya untuk bersedia mati bagi Tuhan sebagaimana rancangannya. Kendati pun memang Petrus haruslah belajar bagaimana ia hidup taat
dan setia mengasihi Tuhan Yesus secara penuh, bahkan dengan risiko mati sekalipun. Pertanyaannya, mengapa? Sebab memang saudara sidang jemaat Tuhan, tidak ada seorang pun manusia dengan mudah harus menerima kematian dengan begitu saja. Petrus pun ternyata saudara, ia perlu anugerah, ia perlu waktu untuk menyatakan bagaimana harus menerima risiko untuk menjadi murid dan pengikut Yesus. Dan memang dalam tradisi gereja telah dituturkan dan disampaikan bahwa Petrus mati disalibkan dalam posisi terbalik. Kepalanya harus ada di bawah. Ini sebuah gambaran bahwa Petrus sesungguhnya tidaklah layak disalib dalam posisi sama seperti Yesus Tuhannya. Saudara-saudaraku sidang jemaat Tuhan, persoalan selanjutnya adalah sebagaimana tema perenungan kita saat ini. Syukur kebangkitan dinyatakan dengan komitmen mengikut Yesus. Ini karena Tuhan Yesus sendiri di hadapan Petrus menyampaikan pernyataan tentang siapa sesungguhnya murid yang dikasihi Yesus itu. Memang dalam bagian Alkitab pembacaan kita hampir tidak disebut secara gamblang siapa sesungguhnya murid yang dikasihi sebagaimana yang dimaksudkan Yesus. Namun perkataan Yesus itu bukan urusanmu, dan bukan hanya itu saja. Petrus pun ingin tahu apa yang akan dialami nanti oleh murid yang dikasihinya ini pada masa yang akan datang, yakni pada masa kedatangannya yang kedua kali. Namun yang dijawab Yesus adalah, tetapi engkau ikutlah aku, ayat 22. Yang utama dan terpenting yang diharapkan oleh Yesus dari Petrus adalah agar ia sesudah diperbaiki, agar ia sesudah dipulihkan, adalah bahwa ia haruslah mengikut Dia dengan tidak akan terpengaruh oleh apapun. Mengikut Yesus benar-benar dengan sebulat hati apapun resikonya. Dan dari tuturan sejarah, maka murid yang Yesus kasihi dan mati sampai lanjut usia adalah Yohanes. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai gereja dan persekutuan orang-orang percaya yang terus menjalani hari-hari hidup ini dengan berbagai tantangan dan pergumulannya, termasuk dengan adanya virus corona yang telah merenggut banyak jiwa dan termasuk tenaga medis. Apa sesungguhnya mana firman Tuhan melalui penginjil Yohanes ini? Apa yang harus kita semua renungkan dan hayati? Panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai orang-orang yang telah diperbaiki, orang-orang yang telah dipulihkan sebagaimana Petrus murid dan pengikut Kristus. Juga ini menjadi panggilan bagi kita sekalian umatnya. Perkataan Yesus kepada Petrus, tetapi engkau ikutlah aku, ini juga menjadi perkataan bagi kita semua sebagai gerejanya, dan ini tidak terkecuali. Ingatlah juga saudara bahwa kita semua pun termasuk bagian dari orang-orang murid dan pengikut Yesus yang memang dikasihi Yesus seperti Yohanes dulu. Karena itu saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, marilah kita semua tetap terus berusaha untuk menjadi Petrus-Petrus di masa kini yang dipercaya sebagai gembala domba, dan juga Yohanes-Yohanes sebagai saksi-saksi dari karya Yesus dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi yang harus kita hadapi dan alami. Dialah jaminan yang sesungguhnya bagi kita sekalian. Karena itu marilah kita semua dalam suasana sukacita pasca kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah membebaskan, memulihkan dan menyelamatkan kita. Kita tetap dalam syukur serta komitmen
terus untuk mengikut Yesus dimanapun kita berada. Selamat berjuang saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan sepenuh hati bersama-sama dalam kesan seluruh umat percaya di segala abad dan di segala tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati, dikuburkan ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Roh Kudus berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, kembali kami sujud menyembah-Mu, menyampaikan pujian syukur terima kasih kami. Tuhan melayakkan kami semua untuk boleh sejenak ada di hadapan hadirat-Mu melalui ibadah kami. Kendati pun kami harus langsungkan ibadah kami di tempat kami masing-masing, karena kami masih diperhadapkan dengan kondisi ancaman virus corona. Tuhan Bapa di sorga, kondisi ini kami harus alami ya Allah, untuk memungkinkan kami semua tetap terus dalam kehidupan, dalam kesehatan, jauh dari ancaman virus ini. Tuhan Bapa di sorga, kami yakin sungguh bahwa puji-pujian kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Melalui persekutuan kami di Sabat-Mu ini, firman-Mu pun kembali disampaikan, kiranya meneguhkan dan menguatkan kami, membuat kami terus mampu menatap hari esok dengan panggilan kehidupan kami sekalian. Tuhan, kami belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Kami masih dalam momen yang penuh syukur karena pasca kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami diingatkan kepada kisah seorang Petrus yang masih terus harus mendapatkan pemulihan dari Tuhan Yesus sendiri. Ini mendorong kami semua bahwa tidak hanya Petrus yang dipulihkan, tetapi gereja sepanjang masa, kami sekalian dipulihkan dan diselamatkan oleh karya pengorbanan-Mu lewat salib, lewat kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Terima kasih Bapa. Kiranya firman yang mengingatkan Petrus, mengingatkan kami semua, bahwa tidak hanya Petrus dan secara khusus Yohanes sebagai murid yang dikasihi Yesus, tetapi kami juga setiap orang percaya dan mempercayakan hidupnya hanya kepada-Mu. Kami semua adalah orang-orang dan pengikut-Mu yang setia. Kendati pun kami sadar bahwa ada begitu banyak kekurangan, kelemahan yang kami tunjukkan di hadapan-Mu di tengah kehidupan kami. Tetapi kami diyakinkan selalu bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami berjuang bersama-Mu, ya Yesus Tuhan, yang telah memulihkan Petrus dan juga memulihkan, menyelamatkan kami semua umat yang percaya kepada-Mu. Karena itu Bapa di sorga,
Kami bersyukur di hari di Sabat-Mu ini, di tempat kami masing-masing, dalam jumpa dengan Engkau, membawa ucapan syukur hamba-hamba-Mu yang menyatakan bahwa hidup mereka Engkau berkati melalui ketambahan usia, secara pribadi maupun sebagai keluarga suami istri, mengingat perjalanan kehidupan bersama yang dibangun dengan Engkau. Diberkatilah dan Engkau menyambut suara syukur hamba-hamba-Mu. Tuhan Bapa di sorga, bagi mereka yang tidak bisa menikmati persekutuan yang indah di Sabat-Mu di tempat kami masing-masing, kadang-kadang dalam kondisi sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan juga mereka, termasuk sidang jemaat-Mu ataupun setiap orang percaya di negara yang kami cintai ini. Karena virus corona, mereka harus mengalami tubuh yang sakit. Ya Allah, pulihkan dan sembuhkan juga mereka sekalian. Tuhan Bapa di sorga, bagi keluarga-keluarga yang karena virus ini harus dipanggil-Mu, Tuhan kami percaya duka cita yang hamba-hamba-Mu alami, Engkau hadir di sana, memberi kekuatan, penghiburan dan pengharapan. Tuhan Bapa di sorga, kami sadar benar bahwa kondisi yang kami alami dengan ancaman virus corona ini adalah sebuah pembelajaran iman untuk terus mampu menyerahkan hidup ini seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang kami andalkan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Tuhan Bapa di sorga, bangsa dan negara pun kami berdoa, menyerahkan para pemimpin, baik dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, pakai mereka menjadi Allah di tangan-Mu untuk terus mampu membawa kehidupan masyarakat ini jauh dari ancaman virus corona ini. Karena itu diberkati semua upaya yang sementara dilakukan oleh hamba-hamba-Mu sekalian. Tuhan Bapa di sorga, kami menyerahkan gereja-gereja-Mu agar di tengah kondisi yang dialami, di sana pun suara pemberitaan firman-Mu, suara bermohon hanya kepada-Mu. Engkau Tuhan bagi hidup kami dan bangsa ini. Tuhan berkenanlah di tengah-tengah apa yang kami serukan, di tengah-tengah kehidupan kami. Diberkatilah semua pemberitaan dimanapun firman-Mu disampaikan, agar setiap hati yang mendengarnya di sana ada sebuah perubahan hidup untuk terus menyerahkan hanya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Bapa dalam sorga, kami akan memasuki kehidupan kami di minggu selanjutnya. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Sebagai suami, istri, anak-anak, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Tuhan kami pun menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Ketika mereka semua karena virus corona ini harus belajar di rumah masing-masing, Tuhan diberkati kami sekalian. Tuhan Bapa di sorga, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini kami dan doa kami bawa hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, salam damai, dan terima kasih buat jemaat sekalian yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada minggu hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Kemudian
mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat, baik yang berulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Selamat untuk merayakannya. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Adapun pemberitahuan, ada beberapa hal. Yang pertama adalah ibadah sepekan tetap terus dilaksanakan bersama keluarga di rumah masing-masing selama keadaan negara kita, khususnya wilayah DKI dan sekitarnya, masih dalam ancaman wabah COVID-19. Dan ibadah keluarga dilaksanakan sesuai petunjuk yang diarahkan oleh BPMJ. Yang kedua, diharapkan warga jemaat Gemis Bethlehem tetap berada di rumah masing-masing dan selalu menjaga kesehatan. Yang ketiga, untuk lawatan serta perkunjungan orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit dan lain-lainnya, dilakukan oleh pendeta lewat telepon, WhatsApp, ataupun video call. Yang keempat, diberitahukan bahwa selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, dimohon kiranya persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga masing-masing dapat disetorkan melalui pengurus KWP yang akan diteruskan ke bendahara jemaat atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat melalui rekening bank Mandiri atas nama Diaken Ibu Rosita Laura Tatuil hari kedua, dan mohon untuk mengkonfirmasinya. Berikutnya laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat. Jika ada kesalahan penjumlahan atau pengetikan, kami mohon dikoreksi dan dilaporkan ke sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat disampaikan kepada kita semua pagi hari ini. Marilah kita sama-sama bersatu hati mendoakan agar negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19 ini, sehingga kita dapat bersekutu di rumah Tuhan, di gereja yang kita cintai, Gemis Bethlehem. Demikian warta jemaat. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Demikian warta jemaat pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Karena itu jemaat diminta semua berdiri. Kita nyanyikan bersama, Ku ingin selalu dekat padamu. Mengingat
pegang tanganku. Saudara, arahkanlah hatimu hanya kepada Allah. Jalani kehidupan di hari esok dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh telah selesai dan demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Tuhan selalu memberkati kita dan selamat siang. Sidang jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kendati pun kita masih ada dalam kondisi menghadapi virus corona yang sungguh-sungguh membuat banyak orang merasa khawatir dan takut. Tetapi kita sebagai warga gereja selalu diingatkan bahwa kita memiliki Allah dalam diri Tuhan Yesus yang selalu ada dan menjamin hidup kita. Berkenanlah Tuhan selalu ketika kita menyembahnya di rumah kita masing-masing. Ada banyak hal yang harus kita pelajari dari kondisi. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan semangat terus. Terima kasih.